Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pertemuan kelima yang akan membahas tentang analisis energi pada sistem tertutup. Sebelumnya, saya mengulangi sedikit tentang sistem tertutup. Sistem tertutup itu dikenal dengan sistem di mana massa konstan. Pada sistem tertutup, massanya konstan. Kenapa massa bisa konstan? Karena pada sistem tertutup, semua batasannya itu tertutup sehingga massa tidak dapat masuk maupun keluar ke dalam sistem. Sistem tertutup juga dikenal dengan istilah kontrol mass atau massa terkontrol. Sistem tertutup umumnya dapat berupa dua kondisi. Yang pertama yaitu rigid tank atau tangki yang kaku. Ini mempunyai ciri-ciri di mana volume konstan. Kenapa volume konstan? Karena bentuk tangkinya atau bentuk wadahnya kaku sehingga tidak bisa terjadi perubahan volume. Dan yang kedua, piston cylinder device. Nah, piston cylinder device seperti pada gambar di bawah ini mempunyai perangkat piston yang dapat bergerak naik dan turun. Dan sistemnya tetap dalam kondisi tertutup. Nah, pada piston cylinder device, volumenya tidak konstan. Karena piston atau tutupnya ini dapat bergerak naik maupun turun. Dan pada piston cylinder device juga memungkinkan terjadi kondisi di mana tekanan konstan. Nah, moving boundary work adalah sebuah kerja yang terjadi karena adanya perubahan volume. Perubahan volume dapat terjadi ketika piston bergerak naik dan turun. Nah, untuk menghitung moving boundary work digunakan persamaan ini, yaitu WB sama dengan P dikali perubahan volume. WB sama dengan P kali volume 2 kurangi volume 1 atau sama dengan massa kali tekanan kali volume spesifik 2 kurangi volume spesifik 1. Nah, kalau kita lihat pada persamaan ini, syarat terjadinya moving boundary work adalah perubahan volume. Sehingga apabila kasusnya terjadi pada rigid tank, di mana volumenya konstan, maka otomatis tidak ada moving boundary work yang terjadi. Contoh soal yang pertama. Sebuah rigid tank berisi udara dengan tekanan 500 kPa dan temperatur 150 derajat Celcius. Ini kondisi awal. Tekanan awal 500, temperatur awal 150 derajat Celcius. Lalu terjadi perubahan atau perpindahan kalor sehingga kondisinya berubah menjadi tekanan 400, temperatur 665 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya berapakah moving boundary work yang terjadi? Nah, kita lihat pada PV diagram di bawah. Kondisi awal tekanan 500, kondisi kedua tekanan turun menjadi 400. Nah, kalau kita plot, ini titik 1, lalu ini titik 2, terjadinya secara volume konstan. Sehingga volume 1 sama dengan volume 2. Kenapa bisa terjadi pada volume konstan? Karena wadahnya rigid atau kaku. Sehingga tidak memungkinkan adanya perubahan volume. Nah, kalau kita masukkan ke dalam persamaan, WB sama dengan tekanan kali volume 2 kurangi volume 1. Karena volume 1 sama dengan volume 2, maka ini sama dengan 0. Sehingga WB sama dengan 0. Nah, dari contoh soal ini akan menjelaskan kepada kita bagaimana pada kondisi wadah yang kaku, maka tidak memungkinkan terjadi moving boundary work. Contoh soal kedua, pada piston cylinder device. Nah, untuk memudahkan, saya akan merubah satuannya dari British ke SI. Massa 10 pound itu sama dengan 4,5 kg. Lalu tekanan 60 PSI itu sama dengan 400 kPa.
temperatur 320 Fahrenheit. Ini kita rubah aja menjadi 150 derajat Celcius untuk memudahkan pencarian data pada tabel. Begitu juga temperatur 2, 400 Fahrenheit, ini kita rubah ke 200 derajat Celcius. Nah, jadi soalnya adalah sebuah piston cylinder device berisi uap air. Ini uap air. Awalnya bertemperatur 150 derajat Celcius bertekanan 60 PSI, 400 kilopascal. Lalu dipanaskan sehingga temperaturnya naik dari 150 ke 200. Ketika uap air dipanaskan, maka dia akan berekspansi. Sehingga untuk menjaga tekanan tetap konstan, pistonnya akan bergerak naik ke atas. Nah, pertanyaannya, berapakah moving boundary work yang terjadi? Kita plot data pada PV diagram. Ini tekanan 1 sama dengan tekanan 2, 400 kilopascal. Ini titik 1, kondisi awal, lalu dia berekspansi, berubah menjadi ke titik 2. Jadi, volumenya membesar. Dari volume 1 berubah menjadi volume 2. Nah, untuk menyelesaikan ini kita masukkan ke dalam persamaan WB sama dengan tekanan kali volume 2 kurang volume 1, atau volume ini sama dengan massa kali volume spesifik. Kita bisa rubah jadi tekanan kali massa kali selisih volume spesifik. Nah, untuk mendapatkan volume spesifik 1 dan volume spesifik 2, kita merujuk ke tabel A5 dan A6. Nah, kita lihat di tabel A5. Di awal kita mengkonfirmasi apakah fasenya betul pada superheat. Karena pada soal tertulis fasenya adalah, di soal ditulis sebagai steam atau uap air. Nah, kita cek. Pada tekanan 400 kilopascal, ternyata temperatur saturasinya 143,61, sementara temperatur pada soal adalah 150 derajat Celcius. Di sini kita bisa lihat bahwa temperatur 1 lebih besar dari temperatur saturasi, sehingga ini mengkonfirmasi fasenya sebagai fasa superheat. Nah, karena fasa superheat, maka kita perlu mencari nilai volume spesifik pada tabel superheat, yaitu pada tabel A6. Tabel A6 kita lihat pada tekanan 0,4 megapascal, atau ini sama dengan 400 kilopascal. Kita lihat temperatur 1 150 dan temperatur 2 200. Dari sini kita bisa dapat datanya V1-nya 0,47088 dan V2 0,53434. Ya. 788 0,53434. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam persamaan. WB sama dengan 4,5 kg kali 400 kilopascal kali volume spesifik 2 0,53434 kurangi 0,4788. Nah, dari sini kita dapat nilainya sebesar 4708, maaf, ini 47088. Nah, di sini kita dapat besar kerjanya 0,5343 4 kurang 0,47088 kali 400 kali 0,53434
114 Joule. Ya, jadi besarnya moving boundary work yang terjadi pada kasus ini adalah sebesar 114 Joule. Selanjutnya, kita akan bicara tentang keseimbangan energi pada sistem tertutup. Pada sistem tertutup, energi yang masuk kurang energi yang keluar sama dengan perubahan energi pada sistem. Ya, kita gambarkan ini sistem tertutup. Lalu ada energi yang masuk dan di saat yang sama juga terjadi energi yang keluar. Maka selisih dari energi yang masuk kurang energi yang keluar sama dengan perubahan energi pada sistem. Kalau kita beri angka, contoh energi masuk 10, energi keluar 5. Maka pada sistem terjadi perubahan ketambahan energi sebesar 5. Nah, apabila di kondisi awal diketahui energi internal energinya 10, lalu masuk energi sebesar 5 kJ, dan keluar energi sebesar 2 kJ, maka dari sini kita bisa lihat perubahan energi yang pada sistem adalah 5 kurang 2, yaitu positif 3 kJ. Sehingga internal energinya dari 10 akan naik menjadi 13. Nah, selanjutnya, pada persamaan di bawah, kita akan melihat laju perubahan energi. Laju perubahan energi ditandai dengan angka dot, titik di atas notasinya. Sehingga laju perubahan laju energi yang masuk dikurangi laju energi yang keluar sama dengan perubahan energi per satuan waktu. Ya, jadi yang dimaksud laju ini berarti energinya mempunyai atau energinya per satuan waktu. Jadi contoh kalau di sini total 5 kJ. Tapi kalau pada ini jadinya 5 kJ per second. Yang keluar di sini 2 kJ per second. Sehingga perubahan energinya adalah 3 kJ per second. Nah, ini yang dimaksud dengan laju perubahan energi. Nah, persamaan keseimbangan energi juga secara umum dapat kita tuliskan sebagai berikut. Persamaan umumnya adalah Q kurang W sama dengan delta E. Untuk sistem yang tidak bergerak, maka Q kurang W sama dengan delta U. Kenapa hanya delta U? Karena delta E ini sama dengan delta U tambah delta KE tambah delta PE. Ya. Karena dia stasioner, maka ini hilang. Sehingga tinggal delta U saja. Persatuan massa, maka kita tuliskan dalam huruf yang kecil. Q kecil kurangi W kecil sama dengan perubahan energi E kecil dalam satuan diferensial ditulis dengan persamaan sebagai berikut. Nah, kita lihat pada contoh soal 4 strip 5, sebuah piston silinder device berisi 25 gram uap air. Saturated water vapor, berarti uap air jenuh. Dijaga pada tekanan 300 kPa. Sebuah pemanas di dalam silinder dialiri listrik 0,2 ampere selama 5 menit pada tegangan 120 volt. Di saat yang sama terjadi kehilangan kalor sebesar 3,7 kJ. Pertanyaannya adalah tentukan bahwa untuk sistem tertutup, moving boundary work, dan perubahan internal energi ada hubungannya dengan perubahan entalpi pada tekanan konstan. Yang B adalah tentukan temperatur akhir pada uap air. Nah, jadi kita pahami dulu soalnya. Yang pertama, ini ada sebuah perangkat piston cylinder device. Piston dapat bergerak bebas naik dan turun. Lalu di dalam piston cylinder device tadi terdapat uap air jenuh.
dengan massa 25 gram pada tekanan 300 kPa dan tekanannya dijaga konstan pada 300 kPa. Lalu, di saat yang sama, ada pemanas listrik yang berada di dalam piston silinder device. Lalu, pemanas listrik tadi dinyalakan selama 5 menit dengan arus 0,2 ampere, tegangan 120 volt. Di saat yang sama juga terjadi kehilangan kalor sebesar 3,7 kJ. Pertanyaannya adalah, tunjukkan hubungan antara moving boundary work dan perubahan internal energi sama dengan perubahan entalpi. Yang B, temperatur 2-nya berapa? Oke, kita coba plot dulu dalam PV diagram untuk memudahkan analisis. Kita lihat, ini PV diagram. Tekanan 1 300 kPa, tekanan 2 300 kPa. Ini adalah garis jenuh. Lalu pada soal diketahui pada tekanan 300 kPa kondisi awalnya berada di cair uap jenuh. Berarti dia ada pas di garis ya, dia uap jenuh. Lalu dipanaskan. Ketika dipanaskan maka terjadi penambahan kalor pada kondisi tekanan konstan. Nah, karena tekanan konstan berarti tekanan 2 juga sama dengan 300 kPa. Sehingga garisnya seperti ini. Ini tekanan konstan. Tekanan 2 sama dengan tekanan 1. Nah, selanjutnya, karena ini sistemnya stasioner, ini diam, maka kalau kita tuliskan, energi masuk kurangi energi keluar sama dengan perubahan energi pada sistem. Perubahan energi pada sistem itu kalau dijabarkan lagi sama dengan perubahan energi internal, tambah perubahan energi kinetik, tambah perubahan energi potensial. Nah, karena sistemnya diam, maka ini tidak diperhitungkan atau ini tidak ada. Sehingga yang berubah hanya perubahan internal energinya. Nah, jadi ini tadi sudah. Nah, bentuk umumnya adalah Q min W sama dengan delta U. Nah, kita lihat kalor yang masuk dan kalor kurangi kerja sama dengan delta U. Nah, kita lihat tadi sistemnya seperti ini. Ini ada WB. Karena piston bergerak ke atas, maka di situ ada WB. Lalu di saat yang sama ada W electricity in. Dan di saat yang sama juga ada Q out sebesar 3,7 kJ. Nah, kita tuliskan ulang persamaannya. Q min W sama dengan delta U. Q dalam hal ini adalah kalor yang keluar. W dalam hal ini ada dua, yaitu W electricity dan WB. Nah, sehingga kita bisa tulis persamaannya Q min W electricity min WB sama dengan U2 min U1. Lalu kita jabarkan Q min W electricity kurang WB atau moving boundary work itu kita jabarkan sebagai tekanan kali selisih volume sama dengan U2 min U1. Lalu karena P0 sama dengan P2 sama dengan P1 sehingga kita bisa tuliskan Q min W sama dengan ini pindah ke kanan sama dengan U plus P2 P2 kurangi U1 plus P2 P1 P1. Nah,
U plus P2 kali V2 ini sama dengan entalpi. Sehingga persamaannya jadi Q min W sama dengan H2 kurang H1. Atau Q min W sama dengan delta H. Ya, jadi delta U itu sama dengan delta U plus WB itu sama dengan delta H. Oke, selanjutnya kita akan menghitung temperatur akhir. Yang pertama kita cari W electricity-nya berapa. W electricity sama dengan V kali arus kali berapa lama waktunya. Tegangannya 120, arusnya 0,2, waktunya adalah 300 detik. Di sini dinyalakan selama 5 menit. 5 kali 60 sama dengan 300. Ya. Jadi 300 detik. Sehingga kita dapat besar energi yang masuk itu sebesar 7.200 joule atau 7,2 kilojoule. Nah, selanjutnya, Q yang keluar itu 3,7 kilojoule. Lalu, kalau kita tulis ulang persamaannya, Q min W sama dengan delta U. Nah, sekarang kita jabarkan. Q, karena dia keluar, maka dia jadi min Q. W electricity, karena masuk, jadi plus W electricity. Lalu, ada lagi. Jadi, kalau kita gambarkan ulang. Ini WB-nya keluar. W electricity-nya masuk. Q-nya keluar. Nah, kita lihat tanda panahnya. Q, karena dia keluar, jadi minus. W, awalnya minus W. Ketika dia masuk, maka jadi plus W. WB karena keluar jadi minus WB. Sama dengan delta U. Selanjutnya kita pindahkan ini ke sini. Minus Q tambah W electricity sama dengan delta U. Ini pindah ke kanan jadi plus WB. Delta U plus WB sama dengan delta H. Jadi persamaan akhirnya Q plus W electricity sama dengan delta H. Atau W electricity kurang Q sama dengan H2 min H1. Nah, untuk menyelesaikan ini, maka kita butuh mencari berapakah H2 dan H1. Ini sama dengan massa kali H2 kurang H1. Ya, massa sudah diketahui sama dengan 25 gram. Akan tetapi entalpinya belum diketahui. Maka kita perlu mencari berapakah entalpi 1. Nah, entalpi 1 dari data diketahui bahwa tekanan 300 kPa, fasenya uap jenuh. Sehingga entalpi 1 sama dengan entalpi uap jenuh pada 300 kPa. Didapat 2724,9. Jadi pada tabel A5. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam persamaan. W electricity kurangi Q out 7,2 kurangi 3,7 sama dengan delta H. Delta H besar ini sama dengan massa kali H2 min H1. Nah, dari sini kita masukkan massa 0,02 kg, 25 gram atau 0,02 kg kali H2 kurang H1. H1-nya 2724,9. Dari hasil perhitungan kita dapat nilai H2 adalah 2864,9. Nah, selanjutnya kita mencari dari data yang diketahui entalpi 2 2864,9 dan tekanan 2-nya 300 kPa. Karena terjadi penambahan kalor seperti pada gambar di bawah ini, kita dapat melihat bahwa fasenya dari uap jenuh dia masuk ke superheat.
Maka kita gunakan tabel superheat, tabel A6 pada tekanan 300 kPa. Kita lihat, ini pada tekanan 300 kPa, entalpinya kita 286.4,9 atau 2865. Nah, kita dapat entalpi ada di sini, 2865,9. Itu berada pada temperatur 200 derajat Celcius. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa temperatur akhirnya sama dengan 200 derajat Celcius. Karena entalpinya, ini 2864,9 itu dekat dengan 2865,9. Kalau mau dapat angka yang lebih eksak, kita bisa interpolasi, tapi nanti hasilnya hanya di belakang koma. Selanjutnya, contoh 4-6. Sebuah rigid tank dibagi menjadi dua bagian yang sama oleh sebuah partisi. Awalnya, satu sisi berisi 5 kg air pada tekanan 200 kPa dan temperatur 25 derajat Celcius, dan sisi lainnya dalam kondisi vakum. Jadi kalau kita lihat gambarnya, sisi satunya vakum, sisi duanya berisi air, masanya 5 kg, tekanannya 200 kPa, temperaturnya 25 derajat Celcius. Lalu, partisi ini dibuka, sehingga air akan mengisi ruang yang kosong atau berekspansi, volumenya membesar. Nah, pertanyaannya adalah, berapakah volume dari tangki? Yang kedua, berapakah tekanan akhirnya? Dan yang ketiga, berapakah kalori yang masuk dalam proses? Ya, jadi ini awalnya 25 derajat Celcius, ketika dia berekspansi, temperaturnya akan turun. Nah, akan tetapi kalor memungkinkan untuk masuk sehingga temperaturnya kembali ke temperatur 25 derajat Celcius. Pertanyaannya yang C adalah, berapa banyak kalori yang dibutuhkan sehingga temperaturnya bisa naik kembali ke 25 derajat Celcius. Baik. Yang pertama, kita gambarkan dalam PV diagram. Ini tekanan awalnya 200 kPa. Lalu ketika berekspansi, dia tekanannya akan turun. Yang pertama adalah kita hitung berapa volume dari tangki, yang A. Langkahnya pertama adalah kita mencari berapa volume spesifik 1. Volume spesifik 1 adalah volume spesifik cair jenuh pada 25 derajat Celcius. Ya. Kenapa seperti ini? Karena kondisinya, kalau lihat tekanan dan temperaturnya, ini berada pada fase kompres liquid. Nah, pada fase kompres liquid, mencari volume spesifik dengan merujuk kepada volume spesifik cair jenuh pada temperatur yang diketahui. Sehingga dari tabel kita dapatkan angkanya adalah 0,001003 meter kubik per kilogram. Nah, selanjutnya, dari volume spesifik kita bisa menghitung berapa volume 1. Volume 1 sama dengan massa kali volume spesifik 1, yaitu 5 kg kali 0,001. Kita genapkan saja, 5 kali 0,001. Sehingga kita dapat volume sisi satunya 0,01 meter kubik. Kalau kita gambarkan seperti ini volume 1, ini volume 2. Dan keduanya sama, simetris. Sehingga volume totalnya sama dengan 2 kali volume 1, yaitu 0,02 meter kubik. Ya. Maaf, ini 0,005 ya. Kita ralat.
5 kali 0,005 itu 5 kali 0,005 sama dengan 0,05 meter kubik. Nah, volume totalnya sama dengan 2 kali volume 1. 2 kali 0,005 sehingga volume totalnya sama dengan 0,01 meter kubik. Nah, selanjutnya dari sini volume total, maka kita bisa ketahui bahwa ketika dilepas, ketika partisinya dilepas, maka massa 5 kg air tadi akan mengisi seluruh volume. Sehingga pada kondisi kedua, volume spesifik 2-nya sama dengan volume 2, volume total bagi massa, yaitu 0,01 bahagi 5. Sehingga volume spesifiknya jadi 0,002. Selanjutnya, kita akan melihat volume spesifik pada 25 derajat Celcius. Ya, kita akan cek pada 25 derajat Celcius berapakah VF dan VG-nya. Dari tabel kita dapat VF-nya adalah 0,001 dan VG-nya 43,34. Lalu kita gambarkan seperti ini. 0,01 ini 43,34. Maka volume spesifik 2-nya sama dengan 0,02. Berarti ada di fase campuran. Ya. Jadi dari 200 dia masuk ke fase campuran pada temperatur 25 derajat Celcius dan tekanannya sama dengan tekanan saturasi pada 25 derajat Celcius, yaitu 3,17 kilopascal. Jadi tekanannya dari 200 turun ke 3,17 kilopascal. Selanjutnya, untuk menghitung berapa banyak kalori yang dibutuhkan hingga temperaturnya kembali ke 25 derajat Celcius, maka kita pakai persamaan ini. Qin sama dengan delta U. Nah, U1 sama dengan U cair jenuh pada 25 derajat Celcius. Ya, kenapa U1 sama dengan ini? Karena pada kondisi 1, fasenya adalah kompres liquid. Nah, kita lihat ini kondisi awal, fasenya kompres liquid pada tekanan 200 kilopascal, temperatur 25 derajat Celcius. Selanjutnya, dari tabel maka kita dapat angka U1-nya 104,83. Lalu U2, karena dia berada pada fase campuran, maka kita perlu mencari berapakah X-nya terlebih dahulu. Untuk mencari X, kita bisa pakai nilai dari volume spesifik yang diketahui, sehingga V2 kurang VF bagi VFG, yaitu V2-nya 0,002 kurang VF-nya 0,001 bahagi 043,34 kurang 0,001. Sehingga kita dapat X-nya sama dengan 0,
Ini 0,0000023. Nah, selanjutnya, setelah kita dapat X, baru kita bisa menghitung U2-nya. U2-nya sama dengan UF tambah X UFG pada 25 derajat Celcius. (104,83) tambah 2,3 pangkat 10 pangkat min 5 kali 2, 304,3. Maka kita dapat nilai U2-nya adalah 104,88. Nah, dari sini kita bisa menghitung berapa Q yang masuk. Q sama dengan delta U. Atau massa kali U2 kurang U1. 5 kali 104,88 kurangi 104,83. Maka kita dapat nilai kalor yang masuk adalah 0,25 kJ.